Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan dapat mensyukurinya di tengah pandemi corona ini. Baik anak-anakku sekalian, 2 minggu lalu sudah saya sampaikan materi menghitung jumlah mikrobia menggunakan metode angka lempeng total dan angka paling memungkinkan. Kali ini akan Bapak perjelas dengan penjelasan masing-masing. Di sini ada beberapa pengantar yang mungkin diperlukan untuk mengetahui peta konsep dari angka lempeng total maupun MPN ini. Baik, anak-anakku sekalian, apabila kita ingin mengetahui suatu kualitas bahan, maka bahan pangan ya, kita bisa mengetahui salah satunya adalah dengan menghitung jumlah mikrobia yang terkandung di dalamnya. Jika sudah melewati ambang batas dari jumlah mikrobia yang ditetapkan oleh suatu standar, maka dapat disimpulkan bahwa bahan pangan tersebut berkualitas jelek. Maka inilah pentingnya menentukan jumlah mikrobia. Baik, coba perhatikan SNI dari cemaran mikrobia asing, mikrobia sosis daging. Di sini ada standar ALT-nya, ya, maksimum 1 kali 10⁻5 koloni per gram. Dan maksimum di sini untuk sosis daging dan sosis daging kombinasi siap makan yang kemasan tidak bermedia ini sekian ini. Nah, jadi ada pembatasan. Oleh karena itu penting kita mengetahui jumlah mikrobia dalam satu pangan. Nah, ada metode penghitungan mikrobia. Di sini secara umum kita kelompokkan jadi langsung dan tidak langsung. Kalau kemarin Bapak langsung menyampaikan materi ini ya, nomor 1 dan 2 ini. Sebenarnya petanya di mana sih? Ya di sini nih, bahwa itu adalah salah satu metode tidak langsung. Kita ketahui metode langsung itu ada metode filter membran dan metode Petrov-Hauser. Yang tidak langsung ada metode hitungan cawan atau total plate count atau bahasa Indonesia ALT yang angka lempeng total. Dan metode MPN most probable number atau APM angka paling memungkinkan. Dan yang ketiga adalah metode kekeruhan turbidimetri. Nah, kalau ini menggunakan spektrofotometri. Baik, kita langsung aja. Metode hitungan cawan atau total plate count atau angka lempeng total ALT. Prinsip dari metode hitungan cawan adalah menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup ke dalam media agar sehingga mikroorganisme akan berkembang biak membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung tanpa menggunakan mikroskop. Ya. Jadi asumsinya begini, mikrobia yang ada di dalam larutan itu ketika kita tanam di dalam, kita inokulasikan di dalam media, maka dia nanti akan membelah diri, berkembang biak, membentuk koloni, kumpulan dari mikroba-mikroba tadi. Nah, satu koloni dianggap sebagai satu sel, seperti itu. Kalau kita menghitung mikrobia dalam kondisi bergerak di larutan, tentunya akan kesulitan. Nah, untuk dapat menghitung angka lempeng total ini, Anda harus menguasai teknik pengenceran lebih dahulu. Tujuan pengenceran adalah mengurangi jumlah kandungan mikrobia dalam sampel. Ya. Jadi menurunkan jumlahnya. Kita perhatikan dulu, di sini ada skemanya. Misalnya kita punya sampel, ini sampel tanpa pengenceran. Maka kalau kita ingin mengencerkan menjadi 1/10-nya, kita ambil 1 mili dari sampel itu, kita masukkan ke dalam larutan pengencernya. Ya.
larutan pengencer yang sudah tersedia, yang sudah steril. Jadi kita sediakan dulu larutan pengencer yang sudah steril sebanyak 9 mili. Total nanti kan 1 mili tambah 9 mili. Jadi 10 mili. Nah, otomatis jumlahnya kan menjadi 1/10 pengenceran. Ya, ini pengenceran 1/10. Berikutnya kalau kita mengencerkan menjadi 1/100, kita ambil dari sini. 1 mili kita masukkan ke dalam larutan pengencer sebanyak 9 mili. Menjadi 1/100. Dan seterusnya, kalau 1/1000 kita ambil dari sini. 1 mili kita encerkan dalam 9 mili. Kemudian kalau 1/10.000 demikian juga. Nah, seterusnya. Nah, ini prinsip pengenceran. Berikutnya, metode penghitungan cawan ini ada 2, yaitu pour plate atau agar tuang dan agar sebar atau split plate. Teknik penghitungan ini membutuhkan kemampuan melakukan pengenceran, mencawankan hasil pengenceran. Cawan-cawan tersebut kemudian diinkubasi dan kemudian dihitung jumlah koloni yang terbentuk. Baik. Kita pelajari dulu split plate method atau metode agar sebar. Jadi disebar. Kita hanya butuh 0,1 mili atau kurang ya dari keseluruhan kultur yang diencerkan. Ya. Kelebihan dari metode ini, penghitungan mudah dilakukan karena koloni yang dihitung pasti tumbuh di permukaan aerob. Kekurangan dari metode ini adalah volume yang digunakan tidak lebih dari 0,1 karena dapat menyebabkan spreader, sehingga perhitungan sulit dilakukan. Di split plate ini, medianya sudah dalam kondisi memadat, berarti sudah dingin. Jadi, media yang sudah ada, kita tuang dulu ke dalam eddy dish, kita tunggu dingin. Setelah tunggu dingin, kemudian kita inokulasikan. Berikutnya adalah metode pour plate atau agar tuang. Kita mengambilnya lebih banyak, 0,1 sampai 1 mili. Kemudian kita masukkan ke cawan, baru ditambahi media yang masih cair, tentunya masih panas. Ya, kemudian kita homogenkan. Setelah itu, dia akan dingin, memadat, baru kemudian kita inkubasikan, sehingga muncullah koloni. Kelebihannya, ya volume sampel dapat mencapai 1 mili. Kekurangannya, organisme yang akan dihitung jumlahnya harus, organisme tadi harus kuat terhadap panas dari media yang kita tuangkan. Yang masih kondisi cair tentunya masih kondisi panas. Ya, seperti itu. Selain itu, pengamatan penghitungan juga harus diamati dengan baik, sebab koloninya dapat tumbuh di dalam medium. Itu yang metode ALT dengan 2 cara, pour plate dan split plate. Berikutnya yang metode yang tidak langsung tadi adalah MPN, most probable number, atau angka paling memungkinkan, APM. Metode ini didasarkan atas pengenceran, ya. Apabila suatu larutan yang mengandung sel-sel mikroorganisme diencerkan terus-menerus, akhirnya akan diperoleh suatu larutan di mana tidak dijumpai sel lagi, yaitu dikatakan steril. Ya. Metode MPN digunakan medium cair, beda dengan ALT tadi menggunakan media padat, ada agarnya. Di dalam tabung reaksi, yang di dalamnya ada tabung Durham. Jadi, di sini sudah ada media cair yang ada di dalam tabung, yang isinya juga ada di dalamnya adalah tabung Durham. Apabila diinokulasi kemudian tumbuh, yang ditandai dengan timbulnya kekeruhan dan timbulnya gas, berarti tabung itu positif mengandung mikrobia. Ya, jadi diamati dengan indikasi timbul kekeruhan dan timbulnya gas di dalam tabung Durham. Berikutnya yang ketiga adalah metode turbidimetri atau menghitung jumlah mikrobia berdasarkan tingkat kekeruhannya. Bahwa di sana semakin banyak mikroba yang tumbuh tentunya akan semakin keruh.
Nah, semakin keruh tentunya akan banyak menyerap cahaya yang dilewatkan. Ya, dari situ bisa kita hitung jumlahnya. Baik, sekarang kita masuk pada angka lempeng total. Yang pertama adalah metode ALT. Kita persiapkan medianya dulu. Media yang kita gunakan adalah PCA. PCA atau plate count agar. Bentar saya cari dulu. Ya, jadi di sini media PCA ini terdiri dari tripton 5 gram untuk 1 liternya ya, yeast extract 22,5 gram, dan dextrose. Dextrose ini 1 gram. Ini bukan gula. Tripton ini sumber karbon nantinya. Kemudian agar untuk memadatkan 15 gram. Dan aqua des sampai dengan 1 liter nanti. Caranya, kita campurkan bahan tadi dengan aqua des, kemudian kita homogenkan, kita didihkan. Setelah itu, kita sterilisasi menggunakan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Ya. Media ini tersedia secara komersial, jadi kita tidak perlu membuat sendiri, tapi langsung beli dengan komposisi seperti ini. Berikutnya adalah pembuatan pereaksi, atau di sini adalah larutan pengencer. Larutan pengencernya adalah larutan Butterfield Phosphate Buffer. Kita buat larutan stoknya dulu yang terdiri dari kalium dihidrogenfosfat 34 gram, dilarutkan dengan aqua des hingga 1 liter. Kita atur pH-nya menjadi 7,2 dengan menambahkan NaOH 1N, larutan NaOH 1N. Jadi kita tuang, begitu kita atur sedemikian rupa pH-nya menjadi 7,2. Kemudian larutan ini kita sterilisasi 15 menit dengan autoclave juga pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, simpan dalam refrigerator. Kalau kita mau menggunakan, kita cukup mengambil 10 ml dari larutan stok ini dan dilarutkan dalam 1 liter. Berarti diencerkan. Kemudian sterilisasi juga 15 menit suhu 121 derajat. Kita sudah punya larutan stok dan PCA tadi. Baik, berikutnya skemanya seperti ini. Ini. Sampel misalnya adalah sarden ya. Kita ambil 25 gram, kita larutkan dengan 225 Butterfield Phosphate tadi. Kemudian kita homogenisasi, kita homogenkan. Ya, kita kocok-kocok gitu. Setelah itu baru kita ambil dari situ 1 mili untuk kita inokulasikan, kita encerkan ya. Dalam larutan pengencer tadi, reaksi tadi 9 mili. Jadi total jadi 10 mili. Itu berarti sudah 10 pangkat min 2 atau 1/100. Ya, 1/10-nya di sini tadi. 25 gram dilarutkan dalam 225. Total kan 25 dibagi 250. Ya, 250 berasal dari 225 ditambah 25 gram. 1/10 di sini, kemudian 1/100 di sini. Setelah itu, kalau kita ingin mengencerkan lagi menjadi 1/1000, ya kita ambil 1 mili dari 1/100, kita tambahkan dalam 9 mili FP ini tadi. Berikutnya, kalau 1/10.000, ya ambil 1 mili, kemudian kita tuang ke sini. Kemudian, dengan metode agar tuang, kita ambil 1 mili, kita tambahkan ke dalam petri dish yang sudah steril, kemudian kita tuang PCA yang masih panas, ya.
Kemudian kita buat 2. Ya, kita 2 untuk setiap pengejaran. Demikian juga seperti yang 1/1000 atau 1/1000 juga demikian. Kemudian setelah dingin memadat, kita inkubasi dalam inkubator pada suhu 35 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Nah, kemudian setelah 2 kali 24 jam atau 8 jam kita hitung menggunakan alat yang namanya koloni counter. Baik, cara menghitungnya, kita mengikuti aturan ini bahwa yang bisa dihitung adalah koloni dengan jumlah koloni 25 sampai dengan 250 ya. Koloni. Rumusnya seperti ini. Ya. Jadi yang kita ambil cawan dengan koloni yang jumlahnya antara 25 sampai 250. Rumusnya N adalah jumlah koloni produk sama dengan jumlah koloni masing-masing cawan yang dihitung dibagi 1 kali N1. N1 ini adalah jumlah cawan pada pengejaran pertama yang dihitung. N2 adalah jumlah cawan pada pengejaran kedua yang dihitung. Dan D adalah pengejaran pertama yang dihitung. Baik, kita ambil contoh perhitungannya. Misalnya dalam inkubasi selama 24 jam tadi, kita punya 2 cawan pada pengejaran 1/100, hasilnya adalah 232. Cawan satunya adalah 244. Maka kita tulis di sini. Sementara pengejaran yang 1/1000 hasilnya 33 dan 28, maka kita tambahkan juga di sini. Nah, angka 2 ini dari mana, Pak? Dari 2 ini. Cawan yang dihitung jumlahnya berapa? 2. Maka kita tulis 2. Kalau 1 yang bisa dihitung, misalnya di sini hanya melebihi misalnya 500, ya berarti 232 dan 500, maka di sini 1 kali 1. Di sini hanya ditulis 232. Ya. Kemudian ini juga demikian, angka 2 ini dari sini, jumlah cawan yang bisa dihitung. 10 min 2 dari mana? Dari sini. Cawan pertama yang dihitung kan 10 min 2. Atau 1/100. Baik, kita hitung. Jumlahnya adalah 232 tambah 244 tambah 33 tambah 28, 537 dibagi 0,022, hasilnya sekian. Pembulatan. Nah, ini nanti ada sendiri cara penghitungnya. Ya, seperti itu. Baik, untuk cara pembulatan. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai. Kemudian cara pembulatan, kita lihat di sini ada ketentuan pembulatan. Nah, ini cara menghitung ya. Tadi ini contohnya yang tadi, cara menghitung. Ya, sementara itu aja dulu. Untuk cara pembulatan, nanti aja kita lanjutkan.